dhaif, kalau Nabi insanul kamil, sempurna. Kalau kita ini manusia yang lemah. Nggak usah banyak-banyak amalan, satu aja, Nabi Muhammad di sini, di hati. Nggak bakal kita maksiat. Kenapa? Kita kalau mengingat Nabi mau maksiat malu, mau berbohong malu, mau mencuri malu, mau korupsi malu, mau ghibah malu, mau mengundur sholat malu, apalagi tidak sholat. Mau meninggalkan pengajian malu sama Nabi Muhammad. Kalau kita ingat Rasulullah. Makanya pentingnya Rasulullah dalam hati itu luar biasa. Makanya para ulama-ulama kita beliau mengatakan apa? Apabila Rasulullah itu zala anni tarfata ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Coba, adakah yang berani berkata seperti itu di zaman saat ini di antara kita? Apa kata beliau? Kalau Rasulullah itu hilang dari pikiranku sekejap mata, aku tidak mengaku aku orang Islam. Andai saja Rasulullah itu hilang dari pikiranku sekejap mata, satu detik Nabi hilang dari hatiku, aku bukan orang Islam. Artinya apa? Hati mereka penuh dengan keindahan Nabi Muhammad. Nama Rasulullah itu dalam hati mereka. Makanya mereka itu 24 jam dapat pahala. Tidurnya ulama pun dapat pahala. Kenapa? Karena mereka selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka contoh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua ada sunnah yang sudah dipraktekkan dan dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang tidak mengenal Nabi Muhammad, maka hidupnya walaupun secara zahir dia nikmat, secara zahir dia kaya, secara zahir dia punya segalanya, tapi secara batinnya menolak, batinnya tidak damai, batinnya tidak tenang. Kenapa? Karena satu-satunya yang menenangkan hati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu kalau berpisah dengan Nabi enggak nafsu makan, enggak nafsu ngapa-ngapain. Sahabat itu kalau sudah duduk dengan Nabi lupa lapar, lupa haus, lupa segalanya, lupa capek. Itu sahabat. Jadikan mereka itu panutan kita dalam mencintai Rasulullah. Ada sahabat baru akad nikah. Bayangkan akad nikah manten baru mau malam pertama Nabi Muhammad memanggil perang, panggilan perang. Apa kata istrinya? Penuhi panggilan Rasulullah. Dia ambil pedang, dia berperang, meninggal dunia. Belum sempat malam pertama. Kalau kita, jangankan malam pertama ya, dipanggil guru kita, dibalas WA, nanti guru bulan depan baru keluar kamar. Orang tua kita manggil kita, masa bodoh. Kenapa? Malam pertama. Bayangkan hadirin, kecintaan mereka sungguh luar biasa. Makanya ketika jenazah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dimandikan, itu di dadanya itu seperti kulit yang terbakar. Kulit terbakar. Kenapa? Karena 2 tahun 6 bulan beliau menjabat menjadi khalifah, selalu sedih, menahan sedih. Hatinya terbakar rindu dengan Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi berkata, kami kalau berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar seakan-akan bau mulutnya itu bau daging yang terbakar. Napas yang beliau keluarkan itu bau daging yang terbakar. Kenapa? Terbakar kerinduan dengan Rasulullah. Terbakar kerinduan dengan Nabi Muhammad. Kata para ulama, andai saja satu tetes kerinduan Abu Bakar itu turun ke muka bumi, diberikan kepada seluruh umat Islam, maka seluruh umat Islam akan terbakar hatinya merindukan Rasulullah. Itu baru satu tetes. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kita nih paling ingat Nabi itu pas tahiyat aja. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Salawat. Habis salat lupa. Kadang lagi sholat pun lupa sama Nabi Muhammad. Kita mencintai Rasulullah, tapi PR kita satu,
PR kita. Apa itu? Cintakan Nabi dengan kita. Kita kenal dengan Nabi Muhammad. PR kita satu, kenalkah Rasulullah dengan kita. Itu PR. Ente mencintai seorang wanita, wanita itu tidak cinta, itu namanya cinta bertepuk sebelah kaki. Ya, pincang kaki ente. Enak mencintai tapi tidak dicintai, enggak enak hadirin. Apalagi kita mempersiapkan diri 2 minggu lagi masuk bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasulullah. Hanya orang-orang munafik yang tidak berbangga ketika masuk bulan Maulid. Tapi ahlu sunnah wal jamaah yang imannya bertambah, yang cintanya tulus dengan Nabi Muhammad, dia siap-siap menyambut bulan Maulid. Dan dia berkata, rumahku mau baca Maulid, aku ingin merayakan Maulid. Kenapa? Karena semua adanya alam semesta berkat Maulid. Kalau nggak ada Maulid, nggak ada kita semua. Jadi bulan Maulid nanti ada 2 kelompok, ada yang senang, ada yang kebakaran jenggot. Kalau sudah masuk Maulid udah mulai bid'ah, udah diemin aja itu, senyumin aja itu. Itu orang-orang Abu Jahal semua, orang-orang Bahlul semua. Nggak usah kita pikirkan, nggak usah kita jawab. Yang penting apa? Yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabung, setahun ku tabung. Untuk apa? Untuk Maulid. Berapa banyak orang yang banyak dosa, tapi karena dia mengadakan Maulid dia dapat ampunan. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Maulid. Harta yang kita keluarkan untuk Nabi tidak sebanding kalau mau dihargai jasa Rasulullah. Berapa kita keluarkan? 10 juta. Sebanding dengan jasa Rasulullah? Enggak. Ente punya duit 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, bahkan orang paling kaya di dunia nggak bisa membalas jasa Rasulullah. Apalagi yang nyumbang 10.000, nyumbang Maulid 10.000, pulang acara bawa 2 kantong nasi padang, untung bukan rugi. Nyumbang 10.000 dapat nasi 25.000, 2 bungkus 50.000. Yang 10.000 aja untung, apalagi yang nggak nyumbang. Ini buat Nabi mikir-mikir, ya, tercabut duit merah masuk lagi. Jangan pernah mikir buat Nabi, karena Nabi nggak pernah mikir buat kita. Yang dipikirkan Nabi itu keselamatan kita. Ketika Allah mengatakan dalam surah Wad-Duha, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, minta apa yang kau minta akan kuberikan sampai kau ridho. Apa yang kau minta? Minta sampai kau ridho. Apa yang diminta Nabi? Satu aja, idzan la arda ahad min ummati yadkhulun nar ya Allah. Ya Allah, kalau begitu aku tidak ridho satu umatku yang kekal di neraka. Yang kekal, yang masuk ada, yang transit ada, yang mampir-mampir ada. 1 hari di neraka, 100.000 tahun di dunia. Nah, nanti bayangin aja. Ya, yang mampir ada, tapi yang kekal tidak ada. Tapi jangan sampai kita menjadi yang mampir. Ya, karena mampir itu di neraka bukan mampir di tahu Sumedang. Kalau mampir tahu Sumedang kenyang perut. Kalau mampir di neraka sengsara. Itu doa Rasulullah. Dari ridha umatku kekal abadi di neraka. Umat Nabi terbagi 3. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk sepertiga itu. Sepertiga masuk surga hisabnya ringan. Sepertiga masuk surga hisabnya susah. Tanda-tanda penghuni neraka hisabnya susah. Berapa banyak orang menyeberangi Shiratal Mustaqim jatuh tengah jalan. Kenapa? Karena tidak mengenal Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kita membaca kitab ini, mudah-mudahan cinta kita semakin bertambah dengan Rasulullah, semakin kenal dengan Nabi Muhammad, semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin mencintai Nabi, dan mudah-mudahan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر بالفرج وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.